Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dalam acara. Kalau yang pertama sekarang keajaiban ZMR dulu ya, sebelum sambil nunggu yang lain. Saya mau tanya-tanya nih, saya kedatangan tamu dari Tangerang ya. Namanya ini Bunda Ganep. Mungkin nama lengkapnya nanti beliau yang akan menyampaikan. Saya ingin bertanya kepada Bunda nih, perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai menjadi CTMR. Kepada Bunda Ganef, saya persilahkan untuk cerita-cerita tentang keajaibannya. Baik, silahkan Bunda. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Kila, Bu Teh Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi saya awalnya waktu ketemu MR itu langsung ikut camp Magnet Rezeki yang di Bogor. Itu tahun 2019. Ya, jadi saya bergabung. Sebelumnya belum pernah ikut kajian atau apapun lah. Jadi juga sebetulnya belum tahu apa-apa tentang apa itu MR ya dan sebagainya. Cuman entah kenapa ya udah pengen tahu gitu, ini apa sih gitu. Dan saya daftar waktu itu bersama suami, juga bersama adik ya. Nah, setelah saya bergabung, saya ikut MR dan saya merasakan ada banyak hal gitu ya yang wow luar biasa. Karena sebelumnya saya sering sekali mengikuti seminar-seminar yang lain ya, seminar-seminar di luar MR yang biayanya juga wow keren gitu ya. Wow keren kenapa? Karena hanya 1 hari itu biayanya 2 jutaan gitu kan. Atau kalaupun nginap itu bisa 3,5 atau 5 juta nginap 1 hari ya. Sementara di MR kan pada saat itu nginapnya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dengan biaya saya nggak ingat waktu itu kurang lebih 3, sekian gitu lah ya. Jadi saat itu kalau dibandingkan dengan yang lain masih jauh lebih murah gitu ya. Akhirnya saya ikut pelatihan dan hmm, eh, ini aja seru gitu. Nggak lama setelah itu ada training eh, apa sih training for trainer ya, TFT, training for trainer. Kemudian saya dikasih tahu sama kawan yang sebelumnya sempat nge-share program yang di camp itu. Ayo ikut Bun. Jarang-jarang loh langsung bisa ikut TFT. Katanya biasanya TFT itu kan setahun sekali, masih entah kapan. Ini kan baru selesai, baru ikut kemarin sekitar mungkin 4 atau 5 bulan kemudian ya ada TFT. Jadi saya langsung ikut TFT. Itu juga berdua juga sama suami. Dan ya dari situ saya mulai praktekkan tuh, mulai praktekkan. Nah, alhamdulillah ada hal-hal yang eh kok iya ya gitu. Seperti itu Teh Holly. Namun sebelum saya berlanjut eh oke ini baru bertiga ya. Nanti kalau udah ada banyak kan baru saya perkenalkan diri saya. Baik. Nah, kemudian setelah itu mulai kan diajarkan oleh Pak Nas bagaimana caranya kita untuk menyebarkan ilmu ini. Jadi saya mulai tuh mengadakan kajian-kajian sampai sempat ke Jakarta Timur gitu ya. Bolak-balik situ ke tempat ada CTM yang sekarang sudah jadi CTMR, saat itu belum ya. Seperti itu. Tapi ya kadarullah ya melakukannya dengan senang hati, dengan
tanpa berpikir gitu, padahal kan cost-nya lumayan ya dari Tangsel ke Jakarta Timur gitu kan, transportasinya dan sebagainya gitu kan. Tapi, saya hanya niat bahwa saya ingin mengajaibkan orang lain, supaya apa? Supaya Allah mengajaibkan saya. Nah gitu Teh Heli. Itu awal mulanya, saya mengenal MR dan menjadi CTMR. Itu tadi tahun berapa, Bun? 2019. 2019, berarti sebelum itu ya, sebelum pandemi itu Maya Iya ininya. betul betul, sebelum pandemi. Kalau jurus yang paling Bunda favorit gitu dari misalkan kan ada 101 jurus terus dipersingkat lagi jadi 10 jurus utama gitu. Dari 10 jurus utama yang paling favorit dari Bunda Gane ini apa nih? Jurusnya yang paling favorit. LOP. LOP sama buka perisai. Itu jurus andalan. Nah, kadang ada yang nggak tahu nih, Bun, LOP itu gimana sih caranya gitu. Pengen lunas amanah cepet gitu, katanya gimana tuh. Contohnya LOP, Oke, meng-LOP-kannya. meng-LOP-kannya. Jadi, LOP itu kan law of projection ya, jadi membayangkan apa yang kita inginkan. Nah, persoalannya adalah kadang kita tuh membayangkan yang tidak diinginkan. Nih contohnya, khawatir, "Oh khawatir nanti begini, wah khawatir nanti datang, debt collector." Nah, khawatir-khawatir itulah yang akhirnya terjadi, jadi kenyataan ya. Sementara sebaiknya memang harus kita tepiskan, khawatir itu harus kita segera, rubah dengan merasakan apa sih yang kita inginkan gitu. Misalnya tadi segera lunas ya. Jadi waktu itu saya sempat juga tuh punya beberapa amanah di beberapa bank ya, bahkan juga di asuransi, saya ambil amanah juga gitu kan. Nah, akhirnya saya hanya berpikir membayangkan, LOP kan bahwa, oh itu lunas. Saya lihat tinggal berapa lagi, misalnya masih 50 juta gitu, yang satu lagi ada 38, yang satu lagi ada sekian gitu ya. Nah itu saya bayangkan itu, segera selesai. Jadi, dimulai dulu dengan yang kecil dulu ya, misalnya yang 38 gitu, "Ya Allah, tinggal 38 lagi nih ya Allah," gitu kan. Bayangkan, 38 itu bisa segera dilunasi, bisa lunas, seperti itu. Dan memang benar, ajaib banget ya, ada aja kemudahan itu datang. Kalau logikanya kayaknya dari mana ya, orang saya nggak kerja, suami juga nggak kerja, dalam tanda kutip ya. Karena suami kan apa sih, dosen honorer, dalam arti kata hanya untuk aktualisasi diri ya. Jadi istilahnya, eee, ya pokoknya aktualisasi diri lah. Kalau untuk income, ya dalam tanda kutip namanya juga dosen honorer gitu kan, sepekan tuh paling 2 atau 3 kali gitu, hanya cukup ya untuk transportasi lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini untuk kita kan ada biaya kebutuhan ya, biaya bulanan, yang listrik, yang telepon, yang internet, belum lagi anak sekolah dan sebagainya-sebagainya gitu kan, itu dari mana coba? Lalu gimana lagi saya harus melunasi, amanah-amanah amanah tersebut. Nah itu, jadi pada saat kita LOP, "Ya Allah, yang ini tinggal sekian lagi," gitu. "Ya Allah, yang ini jadwalnya tanggal segini," gitu. Misalnya, "Pekan depan ini harus selesai, sementara saya uang masih tinggal tinggal 100 ribu," misalnya gitu ya. Uang tinggal 100 ribu, sementara yang harus dibayar sekian banyak gitu. Itu diinikan, apa ya, diobrolin gitu sama Allah. Kalau saya sih kayak gitu, diobrolin sama Allah, curhat, seolah-olah tuh Allah di depan kita. Kita kita bicarakan, kemudian, "Alhamdulillah ya Allah, udah masuk nih ada 300 ribu," gitu. "Alhamdulillah ya Allah, masuk lagi nih ya Allah." Nah, seperti itu ya. Ya, sehingga nggak terasa tiba-tiba itu tercukupi gitu. Sepert seperti itu Teh Holi. Wah, Jadi sepertinya dengan ini kemarin ke Bangkok juga LOP-nya dikuat nih, Bun ya.
Iya, betul. Alhamdulillah, 1 hari teh holi selesai. 2 tiket. Masya Allah, iya, yakin yakin, insya Allah. Ini ilmunya sangat luar biasa ya, teman-teman mungkin di sini, nanti sambil nunggu yang lain juga. Nah itu untuk LOP ya Bun, berarti kita curhat, ngajak ngobrol gitu kan ke Allah, "Ya Allah ini baru segini." Nah untuk yang perisai rezeki nih Bun, perisai rezeki mungkin di sini kan ada yang baru kenal MR juga, apa sih itu perisai rezeki gitu, sampai saya juga ngikutin seminar tuh sampai berkali-kali, diulang-ulang. Nah kalau menurut, Bunda nih, perisai rezeki itu seperti apa nih Bun? Ya, jadi perisai rezeki itu kan sebetulnya penghalang rezeki kita. Nah, yang menjadikan penghalang rezeki kita itu apa? Yaitu dosa, ya. Dosa di sini apa? Mungkin tanpa sadar kita menzolimi orang lain, ya. Atau tanpa sadar ucapan kita nyakiti orang lain. Atau tanpa sadar sikap kita mungkin muka gitu ya, agak ketus misalnya gitu ya. Sehingga orang lain merasa nggak nyaman gitu. Nah, itu semua bisa jadi penghalang rezeki kita masuk, gitu ya. Jadi memang, mmm, perisai rezeki itu, perlu kita singkapkan dulu. Buka perisainya ya, kita singkapkan, kita lepaskan. Ya, jadi dosa-dosa itu perlu kita lepaskan dengan cara apa? Dengan cara mohon ampun sama Allah dan minta maaf sama orang yang kita zolimi. "Wah, masa harus minta maaf? Enggak ah!" Nah, gitu ya, biasanya kita begitu ya. Nah, jadi dengan cara apa? Nah, minta maafnya dengan cara sholat sunnah tobat ya, kita tobati orang tersebut. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah, alumni THMR tentunya tahu ya kan, sudah belajar dengan sholat sunnah tobat ini, seperti itu. Jadi pada saat kita sudah sholat sunnah tobat, kita mohon ampun sama Allah, kita istighfar ya, maka begitu Allah, buka, lepaskan itu perisai, yang menghalangi rezeki kita, maka itu wow keren, kucuran rezekinya itu luar biasa, seperti itu ya. Nah Rezeki itu yang paling menurut Bunda paling besar gitu, paling didapatkan nih setelah kenal MR, apa nih Bun? Selain tadi kan amanah lunas, apalagi nih Bun? Bisa jalan-jalan, Bunda jalan-jalan udah keliling-keliling nih semua-semuanya nih keliling-keliling. Kemana lagi nih Bun, keajaiban yang menurut Bunda paling besar nih gitu? apa ya, kalau paling besar menurut saya semuanya besar ya, contohnya misalnya, ada tetangga di depan rumah yang dia pengen sekali beli beli rumah gitu kan, sementara dananya dia baru jual rumahnya, kemudian uangnya itu dipakai untuk bayar amanah, lebihnya untuk beli rumah. Jadi kebayang dong, pastinya lebihnya ya udah tidak banyak gitu kan. Sementara uang yang mau dia pakai itu, jadi nggak gitu, banyak sehingga nggak cukuplah untuk beberapa rumah yang dia inginkan. Jadi udah ada beberapa pilihan, gitu kan. Nah, pada saat itu memang ada satu pilihan rumah yang luasnya sama dengan luas waktu dia jual rumahnya dia, pertama. Yang kedua, rumah itu baru renovasi, jadi baru gres. Kebayang ya, rumah dia yang sebelumnya, harus perlu direnovasi dan sebagainya gitu kan, karena rumah udah lama ya. Sementara ini dia dapat rumah baru, ini, tapi dananya kurang. Nah, di situ tuh ada, gerakan hati saya untuk membantu orang ini, ya, untuk membantu orang ini dalam arti kata, mengikhlaskan uang saya. Nggak mudah karena jumlahnya lumayan besar ya. Kemudian, saya garpu tala, saya bilang, "Ya Allah, eee, saya pengen bantu dia, tapi engkau tahu kan uangku ya cuman segini," namanya saya nggak punya uang pensiunan gitu kan, nggak punya usaha gitu, tapi saya pengen bantu dia. Dan waktu itu, ragu-ragu, terus terang saya ragu-ragu.
apa iya, apa enggak, bantu apa enggak gitu ya, uang yang ada harus saya serahkan sama orang tersebut, seperti itu kan, nggak mudah memang. Akhirnya saya gaputala waktu itu, cuman saya nggak inget ya dapat surat dan ayat berapa, tapi, intinya adalah seperti ini, "Kalau kamu menolong orang, maka aku akan ganti kamu lebih banyak lagi." Nah, saat itu saya merasa kayak apa ya, banget gitu ya, kayak dicubit gitu sama Allah, ayo dong kamu beneran mau bantu nggak sih?" Gitu, sepertinya gitu ya. "Kalau kamu mau bantu, aku akan ganti kamu loh lebih banyak lagi," gitu. Akhirnya, mmm, alhamdulillah alhamdulillah, saya ikut bantu orang ini untuk nego ya, saat nego dan semuanya dimudahkan dan Allah juga mudahkan hati saya untuk mengikhlaskan membantu dia, seperti itu ya. Setelah itu, ya itu dia ya, mungkin mungkin itu masuk dalam sedekah ekstrim kali ya. Karena setelah itu, eee, nggak lama Pak Nas, menginikan tentang apa namanya, dinar, PT Dinar. Kan waktu itu terus nggak lama masuk Covid ya, masuk Covid, kemudian, eee, di bulan Juni apa Juli, Pak Nas apa namanya, Dinar ya, dengan PT Dinarnya. Nah, saat itu ya tentunya bagi saya hanya ikut cuman buat, ya nabung beli dinar lah dikit-dikit gitu ya, tapi dengan harga harga reseller gitu ya. Hanya itu sih awalnya. Tapi nggak lama, begitu bulan berikutnya, saya masuk ke dalam 3 besar top 10 ya. Dari top 10 itu saya masuk 3 besar, kaget juga saya. Nah, setelah itu udah banyak kayak ngalir aja itu uang kayak terus aja, eee, teman-teman yang beli ke saya, Minang Dinar itu bahkan saya nggak kenal siapa dia, bahkan baru WA-an nih tengah malam, jam-jam 10 malam, jam 11 langsung transfer, padahal sebelumnya belum pernah WA, belum pernah kenal, kayak kayak gitu ya. Nah, itu benar-benar luar biasa. Allah mudahkan saya untuk, mendapatkan kucuran rezekinya tuh bener-bener kayak dibuka sama Allah. Jadi saya hanya sebagai administrasinya, adminnya, ya. Karena pembeli itu datang sendiri, WA saya, padahal saya juga belum belum paham dengan segala sosmed dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Gitu Teh Holi. Masya Allah, terima kasih Bunda Ganep ini untuk sesi satu tentang keajaiban para CTMR. Baik, jangan lupa nanti like dan subscribe ya. Nanti saya share linknya. Untuk sesi satu saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.